Lalu ujungnya ya tetap mencatat lagi di BKU penerimaan. Gitu. Tapi penerimaannya secara bank gitu. Betul. Ya. Dan mungkin bedanya dengan yang tunai itu, kalau tunai perlu setor ke bank, tapi Betul. kalau secara bank ya udah bank aja yang mencatat gitu ya. Tapi kita tetap menentukan pencatatan ulang ya, seperti itu ya Mbak Nurma. Dan kita tinggal verifikasi aja. Oke, kalau mungkin dari pencatatan itu biasanya ada nggak sih kendala yang mungkin bisa dialami oleh mereka gitu, Mbak Nurma? Nah, ini yang biasanya kita handle juga terkait dengan pengembalian pendapatan. Oh iya, nih nah ini Mbak Dwi, seru juga nih kadang-kadang kita juga menemukan pada saat pendampingan itu pengembalian pendapatan, tapi sedikit alurnya sedikit berbeda gitu ya. Misalkan pendapatan itu secara non tunai transfer, nah pengembaliannya secara cash, itu agak sedikit berbeda penanganannya. Nah itu mungkin pengembalian pendapatan dari pendapatan yang salah transfer atau yang lainnya, tapi itu tidak nanti tidak akan masuk ke dalam mekanisme belanja ya, walaupun itu ada pengeluaran uang. Nah, itu tetap masuknya ke dalam pengembalian pendapatan yang langsung mengurangi pendapatan di tahun bersangkutan. Nah, berbeda lagi nih Mbak Dwi untuk pengembalian belanja yang itu lintas tahun. Lintas tahun, oke. Itu yang biasanya jadi pertanyaan ya. Betul. Karena pencatatannya itu berbeda. Karena kan lintas tahun ya, istilahnya lintas tahun itu pendapatan tahun lalu, tapi dikembalikan tahun ini. Nah, itu kan sudah, yang tahun lalu itu kan sudah merupakan penambah dari ekuitas ya. Iya. Nah, gimana tuh? Berarti pencatatannya itu nanti kita harus melakukan koreksi. Koreksi. Ya, betul. Koreksi untuk ekuitas awalnya. Sehingga kita harus mengurangi ekuitas awal dari hasil koreksi itu. Jurnalnya apa Mbak Dwi? Wah, apa ya Mbak Nurma? Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Ya. Oke. Kalau jurnalnya itu berarti nanti koreksi pada ekuitas debitnya ya, kemudian kreditnya ada kas tuh Mbak Nurma. Karena kan kita mengembalikan uang ya, berarti kas kita berkurang. Gitu. Betul sekali. 100 buat Mbak Dwi. Betul. Jurnalnya nanti pencatatannya adalah koreksi ekuitas awal pada kas atau pada rekening ya, tergantung dia mau mengembalikannya tunai atau non tunai. Biasanya sih non tunai kalau udah lintas tahun gitu. Karena biasanya kalau lintas tahun kan bendahara penerimaan maupun pengeluaran itu diharapkan tidak memiliki kas tunai. Oke, sangat menarik ya Mbak, kita ngobrolin tentang uang nih, berapa banyak uang yang kita terima. Nah, kalau dari sisi pertanggungjawaban nih, sebenarnya bagaimana itu Mbak kalau pertanggungjawabannya? Nah, untuk pertanggungjawaban dari bendahara penerimaan ya, berarti ya. Nah, bendahara penerimaan ini kan sebenarnya tugas dan fungsinya adalah membantu pejabat keuangan dalam mengelola penerimaan BLUD gitu ya. Berarti kan apa yang harus dilaporkan oleh bendahara penerimaan kepada pejabat keuangannya. Barulah pejabat keuangan yang bertanggung jawab ya. Betul, pejabat keuangan menyampaikan ke pemimpin BLUD-nya. Nah, lalu pertanggungjawabannya apa saja yang harus dihasilkan? Itu yang pertama adalah SPTJ penerimaan, surat pertanggungjawaban penerimaan. Nanti isinya untuk surat pertanggungjawaban penerimaan adalah yang memberikan informasi bahwa di tahun bersangkutan atau periode tertentu itu penerimaan yang sudah diterima oleh BLUD itu sekian gitu. Kemudian yang kedua adalah LPJ bendahara penerimaan. Nah, LPJ bendahara penerimaan itu nanti akan berisikan transaksi tunai maupun non tunai yang sudah dilakukan atau sudah diterima oleh bendahara penerimaan selama periode tertentu. Kemudian selanjutnya adalah BKU penerimaan yang kita bahas ya, itu wajib banget gitu ya untuk BKU penerimaan, karena itulah yang menjadi fokus utama biasanya dalam audit oleh BPK. Wah, itu pasti yang pertama betul. Yang pertama ditanyakan pasti BKU-nya ini untuk bendahara.
Kemudian yang selanjutnya adalah register STS biasanya, karena kan kita melakukan setoran ya. Jadi list atau daftar setoran dari mulai periode A sampai periode B atau periode yang telah ditentukan oleh instansi itu untuk pelaporan. Biasanya sih kalau pelaporan penatausahaan itu paling lama itu 3 bulan maksimal. Tapi yang paling bagus ya 1 bulan sekali harus melaporkan pertanggungjawaban masing-masing dari bendahara, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Tapi itu semua dilakukan oleh bendahara ya Mbak ya? Betul. Terus kalau dari bendahara nanti lapor ke pejabat keuangannya. Pejabat keuangan. Oke, berarti yang mempertanggungjawabkan pejabat keuangan ke pemimpin BLUD. Betul. Oke, berarti kalau kita lihat ya Mbak Nurma ya dan teman-teman sobat BLUD, bahwasanya kalau pencatatan ini kan harus akuntabel, transparan dan juga tersistematis nih Mbak Nurma. Betul. Nah, mungkin kalau biar kita bisa melaporkan penyesuaiannya secara rapi dan tersistematis bisa pakai aplikasi ya nih Mbak Nurma ya? Mungkin iya bisa dong, diceritakan pasti. Nggak terkait aplikasi ini? Iya, nah untuk aplikasi kita memang untuk klien-klien dan mitra Sinkor BLUD memang kita ada untuk menyediakan aplikasi Sinkor BLUD namanya. Sangat seru ya Mbak Nurma. Ya. Kemudian untuk aplikasi ini mulai dari RBA sampai dengan laporan keuangan, istilahnya RBA, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, sampai akuntansi, kemudian laporan keuangan, itu lengkap semua di situ. Jadi memang untuk mempermudah saja, toolsnya memang mempermudah. Jadi, tapi yang perlu menjadi catatan nih Mbak Dwi, biasanya yang sering terjadi nih mitra-mitra kita nih mengatakan bahwa Sinkor jual aplikasi gitu ya. Padahal sebenarnya gimana itu? Padahal kita itu sebenarnya core-nya bukan di aplikasi. Memang kita itu perusahaan teknologi akuntansi. Tetapi untuk masalah BLUD ini kita tetap core-nya utamanya itu adalah pendampingan. Tentu aplikasi tetap kita gunakan sebagai tools dari pendampingan. Jadi pendampingan bonus aplikasi gitu istilahnya. Sangat menarik ya Mbak Nurma ya. Berarti selain kita dapat aplikasi, tapi kita didampingi nih pencatatannya ya dari awal sampai akhir. Berarti kita akan dilihat terus nih, dipantau terus nih pencatatan kita itu sudah benar atau belum gitu ya Mbak Nurma berarti ya? Sebenarnya ya tidak dipantau juga, tapi tetap ada konsultan pendamping yang ditugaskan khusus untuk mendampingi mitra-mitra kita. Nah, jadi nanti konsultan pendamping itu akan mendampingi, kemudian mereview dari hasil inputan klien atau mitra begitu. Jadi tetap kita memastikan, istilahnya sih tujuan utama kita memastikan bahwa aplikasi ini bisa digunakan lah istilahnya gitu. Bisa digunakan dan bermanfaat, tidak ada kesalahan begitu. Baik, jadi seperti itu Sobat BLUD, pembahasan kita pada episode kali ini sangat menarik tentunya ya, karena kita ngomongin tentang uang yang berkaitan dengan pendapatan ya, yaitu pendapatan penerimaan BLUD. Nah, mungkin itu saja podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada Mbak Nurma yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share dan subscribe di channel YouTube kita yaitu blud.co.id. Jangan lupa dan jangan bosan ya untuk selalu mengikuti episode-episode podcast kita di berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat BLUD.